Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Citra Dwi Ristantri, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Jember. Pada tugas modul 1.1 A.8 mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya akan menuangkan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam bentuk koneksi antar materi. Pada koneksi antar materi kali ini mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran berpusat pada guru. Guru merupakan satu-satunya sumber materi. Lalu selanjutnya siswa cenderung pasif. Jadi siswa ini hanya menerima materi dari guru dan tidak terlihat aktif. Lalu siswa hanya menerima materi dari guru. Jadi sebelum saya mempelajari materi ini, siswa hanya menerima materi dari guru dengan padatnya materi, dengan tuntutan kurikulum yang muatan materinya sangat banyak. Jadi materi berpusat pada guru dan siswa hanya menerima materi dari guru. Lalu yang selanjutnya siswa merasa ketakutan pada perintah guru. Jadi di sini guru merupakan satu-satunya sumber materi dan siswa merasa takut, merasa tertekan untuk mengeluarkan pendapat, ide, dan gagasannya. Selanjutnya siswa belajar secara monoton. Dalam arti sebelum saya mempelajari materi ini, siswa hanya menerima materi dari guru dan hanya mendengarkan saja, dan itu bersifat monoton tanpa ada umpan balik dari siswa. Dan selanjutnya siswa berorientasi pada padatnya materi. Sebelum kurikulum merdeka dilaksanakan, yaitu kurikulum 13, pada kurikulum K13 dengan padatnya materi, siswa dituntut untuk menerima muatan-muatan materi yang terlalu banyak sehingga bersifat mengkungkung pada kreativitas siswa. Refleksi yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yang pertama, pembelajaran seharusnya menuntun siswa ke arah kebahagiaan dan keselamatan. Dan selanjutnya pembelajaran harus berpusat pada siswa dan pembelajaran harus memahami masing-masing karakteristik siswa. Dan pembelajaran juga harus dilakukan dengan menyenangkan dan menggembirakan. Jadi pemikiran saya berubah setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, bahwa pembelajaran ini seharusnya menuntun siswa ke arah kebahagiaan dan keselamatan, sehingga pembelajaran itu harus menyenangkan. Bukan hanya di tempat-tempat rekreasi siswa, anak-anak dan siswa itu merasa senang, tetapi di kelas juga harus diciptakan suasana yang menyenangkan, pembelajaran dan menyenangkan dengan menggali kreativitas siswa dan membuat siswa merasa aktif di kelas. Refleksi selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik di kelas Anda yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, tindakan yang harus segera diterapkan di kelas, yang pertama, proses pembelajaran yang menuntun siswa. Jadi pembelajaran ini harus menuntun siswa dengan lebih memperhatikan karakteristik masing-masing siswa. Dan proses pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kita berkolaborasi, berelaborasi dengan siswa. Guru tidak hanya sebagai satu-satunya sumber materi, tetapi guru hanya sebagai fasilitator yang menjembatani siswa dengan temannya. Dan selanjutnya pembelajaran yang berkolaborasi dengan siswa dan pembelajaran yang mengerti akan karakteristik siswa
serta pembelajaran yang menggunakan elaborasi dan media yang menarik. Hari ini kita pembelajaran bahasa Indonesia jam setengah 12. Walaupun pembelajaran siang hari, kita harus tetap semangat. Semangat! Ya, yel-yelnya Bu Guru hitung ya. 1, 2, 3. Semangat! Semangat! Sini. Berikut praktik baik yang sudah saya lakukan setelah saya menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan saya merefleksikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pembelajaran berpusat pada siswa. Saya mengajar bahasa Indonesia. Sesuai dengan materi dan tema, siswa mengeluarkan aspirasinya, mengeluarkan kreativitasnya dalam bentuk tulisan-tulisan di buku kecil, tempelan kecil, lalu mereka menempelkan pada papan yang ada di depan. Sehingga kreativitas siswa tergali, saya berelaborasi, saya berkolaborasi dengan siswa. Pembelajaran yang saya lakukan dan praktik baik yang sudah saya lakukan, pembelajaran berpusat pada siswa dan menuntun siswa untuk memahami materi yang sudah diajarkan tanpa harus membuat siswa ketakutan, tanpa harus menjadikan guru sebagai satu-satunya pusat materi, tetapi menggali kreativitas siswa dengan mengkaitkan materi yang akan diajarkan. Demikian, terima kasih.